Gocapan, gue cari sarapan. Sobi Priuk, Let's go! Salam sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di acara podcast kita, yaitu Sobi Priuk. Sobi itu ada singkatannya nih Mbak. Apa itu singkatannya? Sharing obrolan terkini bareng insan Priuk. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa juga ya. Ya. Siapa tuh Mbak? Boleh memperkenalkan diri dulu nih. Kali ini Kenalin dulu nih siapa bintang nih tamu ya? kita. Kalau kemarin kita udah kedatangan sama siapa, Mas Wahyu? Ya, terakhir itu kita ada CDO. CDO. itu Pelaksana lapangan dalam community development Oke, atau disingkat baik. Community Development Official. Oke. Dan pada kali ini adalah suatu kehormatan bagi kita, bagi Sobi Priok, bahwa sudah hadir nih di tengah kita. Siapa sih orangnya, gitu ya? Ini kalau bisa dibilang orang nomor satu di Priuk gitu. Nomor satunya Priok Nomor ya, satu nomor Priok. satu Priok ya, Bang Priok udah mau nggak ya? Oke. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja kita panggil Bapak Igan Subawa Putra. Selamat siang Pak Igan. Selamat siang Mbak Siang. Astrid, Mas Sehat, Pak. Wahyu, sehat ya? Sehat alhamdulillah Pak. Ini Alhamdulillah. seger ya Pak ya. Kita Seger. udah lumayan lama dapat libur gitu ya Pak ya. Kita refresh lagi, kerja lagi, udah sempat kerja seminggu, kita udah lumayan ya Pak ya, energinya Iya. jadi bertambah gitu ya Pak. Iya, iya. Oke, Pak Subawa boleh ngobrol sedikit nih ya Pak ya, Silakan, dengan teman-teman silakan. Sobi Priok. Di sini ada Mas Wahyu dengan Astri juga di Ya, sini. kalau di kita nih Sobi Priuk biasanya ada panggilan nih Kak. Pak, kalau di saya dipanggilnya Mas Wai. Mas Wai. Nah, kalau Mbak Astri ini biasanya dipanggil Mas Sis Wai. Asti. Oh bisa, oh ya. Sis, Oh, sis. Sis Asti. Dia lupa dia. Soalnya biasanya kalau nggak saya bareng Mbak Friska, kalau nggak saya bareng Mbak Astri. Ya, oke. Bisa manggil Mas Wai sama Sis gitu ya Pak, Sis. biar kayak Sis muda, Asti. jiwa Sis kita Asti. muda terus ya betul. kan. Oke. Waktu itu ada Mang Adai biasanya Mang gitu. Nah, Adai. kalau Bapak nih biar nyaman nih selama kita podcast, panggilannya apa nih Pak? Belum tahu di saya Biasa dipanggil apa nih? saya Akang punya atau banyak apa gitu? nama, jadi saya Igan Subawa Putra, punya 3 suku kata ya. Ya. Oke. Saya biasa dipanggil Igan, biasa dipanggil Subawa, biasa dipanggil Putra, bahkan ada panggilan lain gitu. Apa tuh Pak? Apa tuh, Panggilan Pak? lain yang belum kita tahu nih apa nih Pak? Ada beberapa panggilan juga, ada yang panggil Agung, ada yang panggil. Saya punya nama kecil waktu masih SD, SMP, SMA gitu ya. Nama jelek lah. Cuman kalau disampaikan di sini nanti jadi terkenal. Iya. Jadi langsung banyak yang searching cari tahu gitu ya Pak ya? Iya. Atau dibikin kuis aja kali Mas Oh Wahyu. iya, boleh. Kuis ya. Siapa yang bisa nebak, nebak? ya akan dapat hadiah. Boleh, tadi Betul. sama Boleh ya, Pak ya? Saya Boleh ya? punya nama kecil yang hanya diketahui oleh orang-orang kenalan saya yang lama waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan. Oke. Oke. Cuman di tempat kerja sampai sekarang belum ada yang manggil itu. Belum ada yang manggil itu. Belum ada. Oke. Masih Buat- secret nih ya? Nih, buat Sobi Priok yang tahu langsung chat komen di bawah. Nanti Pak Betul. Bawa kalau ada yang oke langsung kasih tahu aja. Ini jawabannya. Oke, kita Ah, kasih boleh. hadiah. Oke. Boleh, Kita boleh, siapin boleh. hadiah menarik ya Pak ya? Oh iya, Ya. pasti. boleh. Sis Asti. Oke, Pak Subawa, boleh ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak ya. Jadi Iya. sebelumnya waktu saya masuk di tahun 2011 itu saya sempat jadi sekretaris Sekper Mas Wahyu. Oh, oke. Nah, saya baru pertama kali melihat Pak Subawa itu sebagai GM Bali, benar ya Pak ya? Ya, Betul. saya GM Bali Kita- 2013 tapi 2013 ya Pak. 2013. Berarti mungkin saya udah 2 tahun di situ, Bapak masih di Iya. GM. Tapi saya Bali. kenalnya Astrid Sekretaris Sekper. Betul ya, Sampai Pak. sekarang di nama di apa namanya? Saya- Kontak di HP itu Astrid Sekretaris Sekper. Sama Pak Oh. Subawa Bali. Masih melekat. Ya, Iya. baik Pak. Jadi kalau kemarin itu kayak dari GM Bali, Bapak langsung pindah ya Pak ya, langsung ke corporate secretary gitu ya Pak ya. Nah, itu kan pasti ada perbedaan gitu ya Pak ya, dari Bali ke Sekper, pasti ada vibes-nya, pasti ada yang beda gitu ya. Betul, betul. Boleh nggak Pak cerita sedikit, Bapak tuh udah melanglang ke Buana kemana aja sih yang belum saya tahu gitu loh Pak.
Aduh, perjalanan saya di PLN Group udah panjang sekali. Panjang ya, Pak ya. Udah panjang banget. Jadi saya masuk PLN itu sebetulnya saya masuk tahun 93 Desember. Jadi IP dulu atau PLN dulu, Pak? PLN. Oh, dulu. PLN. Jadi waktu itu IP belum ada. Yang ada PLN. Nah, 93 itu kenapa saya Desember? Karena saya ikatan dinas dulu. Saya ikut program ikatan dinas dari kampus saya. Di ITS Surabaya. Selesai kuliah bulan November kalau saya wisuda. Setelah itu saya langsung lapor ke PLN Pusat waktu itu. Jadi keluarkan SK Capek bulan Desember tahun 93. Namun setelah itu saya ikut program prajabatan angkatan keempat. Nah, angkatan keempat itu tahun 94. Prajabatan sampai dengan akhirnya saya ditempatkan untuk UJT di PLN wilayah 11 gitu. Nah, uniknya gitu ya. Waktu itu PLN itu kan dibagi berdasarkan wilayah-wilayah waktu itu ya, belum seperti sekarang. Nah, wilayah 11 itu wilayahnya dari Bali, NTB, NTT sampai Timur Timur. Jauh-jauh ya, Pak ya. Jadi ada 4 provinsi waktu itu. Saya sangat senang sekali dapat SK ditempatkan di wilayah 11 di Denpasar. Tapi sampai di Denpasar ternyata saya ditempatkan di keliling gitu ya, mulai dari Timur Timur, Kupang. Iya, saya ngerasakan itu Timur Timur, Kupang, di Mataram. Akhirnya saya berlabuh di Endi selama 6 tahun. Apa tuh Pak Endi, Pak? Endi Pulau Flores. Oh, oke. Jadi saya di Flores tahun 95 lah sampai dengan tahun 2000. Nah, tahun 2000 baru saya masuk ke IP. Indonesia Power, ikut job posting waktu itu. Ditempatkan baru saya ditempatkan di Bali. Balik lagi ke Bali. Nah, IP Bali ini Pak ya. Di IP Bali. Nah, di situ saya muter-muter Pesangaran, Gilimanuk gitu, Pemaron. Balik lagi ke Pesangaran. Kemudian ke Semarang. Nah, saya sempat Semarang. Ya, saya di UBH area Semarang dulu. MSU yang sekarang ya. Setelah itu barulah tahun 2013 saya kembali lagi ke Bali sebagai GM IP Bali. Oke. Nah, saya selama di Bali itu ditugaskan ya baru 5 tahun lah. Baru 5 tahun loh ya. Lumayan, 2013 sampai 2018. 5 tahun ya Pak. Setelah 5 tahun itu barulah saya pindah ke kantor pusat sebagai corporate secretary. Ya, memang apa namanya, perjalanannya panjang gitu ya, dari Timur. Jadi saya pernah bekerja di luar negeri loh. Tapi luar negeri sebelum Timur itu memisahkan diri ya. Waktu itu Timur itu masih bagian dari NKRI. Iya Pak. Jadi dulu kalau boleh tahu nih Pak, pertama kali kan kalau kayak saya nih si Sasti, dulu pertama kali saya masuk Indonesia Power itu ditempatkan di operator. Nah, kalau Bapak sendiri pertama kali bekerja di PLN Group ini apa tuh Pak posisinya? Masih ingat gak? SK saya itu ahli muda pemeliharaan pembangkit. Oke. Jadi tugas saya ya memelihara pembangkit. Saya di Flores itu kerjaan saya Pak overhaul. Jadi saya overhaul pembangkit diesel di seluruh Flores itu, ngelola pembangkit yang kalau nggak salah jumlahnya hampir lebih dari 100 unit gitu ya. Bicara terkait dengan tadi udah agak serius mulu ya. Serius mulu ya Pak ya, kita dari tadi bicara serius. Iya, saya juga mikir jangan serius tadi habis liburan, udah liburan ya Pak, liburan betul. Kerja lagi, libur lagi sempat kan tuh berapa hari itu. Terus diajak ngomong serius, kita ngomong yang agak santai Mas. Ini kan di depan kita nih ada mic. Ternyata pas bawah ini ada ini lagi nih, hobi bakat terpendam ya, yang teman-teman Sobi Priuk ini harus tahu deh sebenarnya. Belum? Kalau saya sih sedikit nih live-nya udah belum? Aku udah belum. Waduh, keren banget kayaknya nih. Langsung kita tanya ya ke narasumber kita ya. Boleh. Gimana nih Pak? Terkait dengan hobi atau bakat terpendam yang Bapak miliki, apa nih? Bisa sharing lah cerita ke Sobi-Sobi Priuk. Gimana Pak?
saya punya hobi tidak satu gitu. Banyak ya Pak? Banyak ya. Saya punya hobi, kesukaan saya ada beberapa. Saya suka musik. Dari kecil memang saya suka ngedengerin awalnya gitu ya. Ngedengerin musik gitu. Setelah itu main gitar otodidak gitu. Saya nggak belajar kursus itu nggak. Jadi ada gitar bolong atau akustik gitar lah ya. Saya ambil aja gitu, lihat ada saudara main, saya liatin gitu. Wah, belajar sendiri aja bisa. Tapi nggak main-main amat. Iya. Bisa lah. Hanya musik ini menjadi salah satu hobi saya sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Lebih kemana nih Pak? Lebih ke nyanyinya atau lebih ke mainnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi Mas Wahyu, kalau orang Bali biasanya Pak, kalau orang Bali itu jiwa seninya kan udah kental ya Pak. Nah kemarin sempat ngobrol waktu saya ke Bali sama salah satu pegawai di Bali. Dia cerita bahwa anaknya itu memang dari kecil di SD-nya itu memang udah diajarin seni. Nah itu mungkin gitu ya, Pak, ya? udah kayak mendarah atau gimana Pak? Ya secara umum begitu ya di Bali, karena lingkungan itu bisa membentuk karakter seorang. Ketika masa kecil di Bali itu lingkungannya seperti itu memang. Jadi budaya menari itu kan sudah menjadi budaya lah di sana ya. Jadi kalau orang sehari-hari sering melihat seperti itu, pasti akan ya terbentuk lah ininya gitu ya. Gong gamelan gitu ya. Itu hampir tiap hari bisa didengar di Bali itu. Sehingga ketika kita keluar gitu ya. Ya tiba-tiba ini itu muncul gitu. Ya. Jadi saya kira karakter orang Bali itu memang benar ya. Jadi karena situasi dan kondisi lingkungan yang membentuk. Iya. Kira-kira seperti itu. Hampir semua orang lah, teman-teman kalau orang Bali gitu ya, di luar Bali coba bisa nari Bali dasar pasti bisa gitu. Oh, termasuk Bapak udah pernah nyoba? Kalau nari secara utuh sih enggak, tapi kalau nari orang Balinya bisa saya. Sama apa Pak permainannya gitu Pak kalau Bali? Itu gamelan ya Pak? Gamelan ya apa? Gamelan ya. Itu. Kalau gong saya bisa gamelan. Ya kemarin itu cerita tuh Mbak Asti anaknya udah bisa katanya. Oh gitu. Itu otodidak gitu loh sendiri katanya nggak diajarin. Ya karena lingkungan itu tadi di Bali memang dari kecil sudah sering ngeliat, mendengarkan, akhirnya terbawa. Betul Pak. Ini kalau ada gitar nih kita coba ada gitar dajal ya saya. Mas Adit gitar enggak? Sayang ya. Saya sekarang. Ya, nanti next time lah. Di lain waktu. Iya siap. Nanti kita undang lagi kalau Pak ya. Perlu lihat aja di YouTube saya. Tuh. Apa nih Pak? Sekalian promo Pak. Promo. Apa tuh promo? Ayo Pak. Nah, namanya apa Pak? Namanya? Oke. Apa tuh Pak namanya Pak? Namanya apa? Nama saya. Oke. Di search ya. Searching aja ya. Nama saya. Subscribe, like and comment. Komen lagi ya. Kita anak muda bisa ya. Tapi itu sebenarnya ada ceritanya itu kenapa saya sampai bikin gitu Pak ya. Gimana tuh Pak? Jadi ketika pandemi dulu kan, pandemi itu kan membuat situasi ekonomi gitu ya, pariwisata kan jatuh banget. Gitu ya. Saya kebetulan tugas di Jakarta dan sekali waktu pulang ke Bali waktu pandemi itu melihat situasi Bali itu luar biasa. Ininya ya pariwisata itu sampai sepi tuh, Pak? seperti sepi banget gitu. Dulunya yang Bali itu begitu ramai dikunjungi oleh wisata, tiba-tiba sepi banget gitu. Banyak restoran tutup, hotel tutup gitu ya. Nah ini mengembalikan ini sangat susah gitu ya. Saya merasa terpanggil aja gitu. Coba saya ke Bali, saya iseng-iseng itu syuting di beberapa tempat lokasi yang bagus di Bali. Maksud saya kembali memperlihatkan Bali ini masih indah loh, gitu, walaupun pandemi. Oh ya. Jadi karena betul. Satu inilah video klip gitu. Siap. Jadi intinya pengen menunjukkan bahwasanya Bali ini masih indah loh gitu ya Pak ya? Masih indah. Ya, siap. Coba dilihat YouTube saya tuh. Itu isinya ini aja itu. Soalnya waktu baru Bapak nyampe ke sini tuh, kita langsung dikasih tahu tuh link YouTube-nya Pak. Yang mana GM-nya ini? Linknya langsung dikasih YouTube-nya gitu. Iya, tapi jangan lupa di like, subscribe, share, and comment.
Ya, Sobi Priuk pasti penasaran kan? Langsung aja ya searching di YouTube. Searching ya. Oke. Nah, kalau ini Pak kita kan juga punya ya ada kumpulan-kumpulan pegawai yang memang hobinya Iya, masing-masing iya. nih Pak, kayak Kayak ada naik riding tuh gunung. apa sih? Riding kita punya Ada IPBCC apa ya? Ya kurang Oke. lebih itu kumpulan teman-teman Sobi Priuk yang mempunyai hobi motorcycle gitu sih Pak. Nah itu salah satu hobi Bapak juga nggak sih? Iya, jadi gini, tadi saya bilang saya punya beberapa hobi. Iya. Sebetulnya hobi yang saya tekuni adalah termasuk olahraga loh ya. Olahraga saya suka tenis, seneng saya. Kemudian kalau goes juga saya kadang-kadang goes. Kemudian ini juga touring ya. touring. Dengan sepeda motor juga saya ikut gitu. Kenapa? Ya sebetulnya di samping untuk kebugaran gitu ya, untuk menjaga kebugaran kita kan itu olahraga kan. Ya. Yang penting itu adalah menjalin silaturahmi. Betul, Jadi dengan teman-teman komunitas olahraga apa namanya tenis, sepeda gitu. Kemudian apa namanya naik motor gitu. Itu ya itu tadi di samping kita ingin menjaga kebugaran tubuh kita saya ingin menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Semakin banyak teman semakin bagus lah gitu. Jadi kita Tapi di samping itu Bapak berarti banyak bisanya nih Sobi Priuk Iya. ya. Kalau si Sasti nih hobinya kan paling Hobinya. apa nih? Ngabisin belanja, ngabisin duit suami itu. Suami. Bapak tahu itu ya. Ya. Nih, tapi aku kaget sih waktu itu pernah kan Bapak waktu pertama kali masuk ke sini terus kan olahraga gitu kan ya. Kaget itu apa Mas? Apa tuh? Pak GM itu apa namanya goes dari KP sampai ke Priok. Wih, lumayan jauh Habis itu langsung senam itu saya ngeliatnya aja udah ngap Pak. Bapak udah senam sampai habis itu saya ngap loh Pak. Serius lihatnya, Pak, itu Pak. serius. Dari pagi banget dong itu berangkat. Jam 6. Saya memang kebiasaan saya bangun pagi terus terang. Jam 5 saya pasti udah bangun tuh. Jam 5 kalau olahraga biasanya mulai jam 6 gitu kan. Ada persiapan lah sejam. Iya. Jam 6 sampai dari kantor pusat jam 6 ke sini paling sejam kan jaraknya sekitar 20 kiloan kan. Pak naik mobil aja kadang lebih Pak dari situ dari sejam. Kalau macet. Oh iya. Dan gua naik sepeda lancar waktu itu dengan beberapa temen sampai di Priuk kita apa namanya senam kan karena bulan hari Jumat masih ada sisa-sisa tenaga itu. Wah, keren banget ya. Jujur nih saya juga goes sih Pak, tapi goes itu cuma kayak buat difoto, udah ya difoto. Oke. Habis itu sepedanya Makan masukin. bubur. Iya. Makan bubur. Gocapan, goes cari sarapan. Kalau dulu sebelum pandemi itu saya masih sering goes bahkan ya rata-rata hampir 40 kiloan lah dulu ya. Nah entah kenapa sekarang sudah mungkin karena usia juga ya dan waktu juga sekarang paling rata sekitar 20-25 kilo lah cukup saya kira untuk menjaga kebugaran. Iya. Itu juga udah lumayan itu Pak. 2 kilo ya? Lumayan. Saya nyampe 2 kilo ya? Iya. Paling sering saya di ini GBK looping. Ya. Oh itu Jadi- lari atau Enggak, Goes goes. juga? Ya, goes. Oh, Jadi oke, goes oke. di sekitar GBK, muter kemudian masuk ke jalan protokol tuh Sudirman sampai Bundaran HI udah balik lagi Ke udah kantor lumayan. pusat. Itu dapat sekitar 20 kiloan. Ini yang paling favorit saya lakukan. Rutin Kalau tuh. di nggak rutin sih. Atau eh, seminggu sekali kah atau gimana tuh? Ya paling tidak sebulan itu ya Iya. Ada gitu ya Pak ya. ada. Dan rute itu yang Iya. rute yang paling favorit. Parkir di GBK kemudian goes keluar sampai Bundaran HI itu Iya. balik lagi GBK itu udah hampir sekitar 10 kiloan itu 2 kali Iya. udah 20. Oh saya pernah Pak, saya pernah. Jadi dari GBK sama teman-teman tuh di prank sih. Dari GBK bisa cuma sampai HI. Oh ya udah. Oh ya Ati selamat ya. Oke lanjut sampai itu tuh Sunda Kelapa situ ya. Oh, iya. Lengkap banget sih. Udah kayak pengen manggil Gojek rasanya. Loading Sepeda nggak tinggalin loading aja ya gitu. langsung loading. Sepeda tinggalin aja. Rasanya pengen gitu itu udah lengkap banget sih Pak. Tapi keren ya, semangat luar Keren, biasa. nah. Jadi- Pantesan kayak Bapak tuh semangat banget terus mukanya ceria banget, Iya, terus seneng itu, Mbak. liatnya. Itu Mungkin itu efek yang- dari olahraga atau Yang gimana ya? dibutuhkan sobi-sobi Priuk juga kan biar
pada tetap walaupun kerjanya keras ya kan Pak, lumayan ya, kita tetap harus ceria ya Pak ya sebenarnya. Karena itu buat nambah imun juga ya Pak, kalau kita kerja keras, stres, wah udah. Ya oleh karena itu juga saya minta ke teman-teman semua yang punya hobi gitu ya, apa saja, ayo kita bikin komunitas-komunitas kecil gitu di Priok ini supaya ada kegiatan sampingan gitu di luar kegiatan kita sehari-hari bekerja di kantor, biar balance lah gitu kan. Kita ada biar ada program SDM juga ya Pak ya. Ya work life balance gitu ya. Iya benar-benar Pak. Jadi ayo kita kembangkan komunitas-komunitas itu. Tadi ya yang suka goes, ayo goes. Yang suka musik kita siapkan nanti musik. Siap. Yang suka semangat nih. Touring motor, ayo. Gitu. Yang suka tenis, ayo. Ada naik gunung juga Pak kalau di kita. Iya. Nah itu tuh ayo kita giatkan kembali komunitas-komunitas itu. Jadi Sobi Priok nih penting nih buat Sobi Priok nih. Jadi Pak GM juga udah ngasih tahu nih Pak ya, kalau bahwasanya jika ada komunitas-komunitas yang sudah terbentuk nih di Priok, yuk kita mulai giatkan lagi ya Pak ya? Iya. Dan kita sekarang kan sudah mulai ini ya, dibuka kembali kegiatan. Mudah-mudahan sampai endemi ya Pak ya, udah bentar lagi endemi gitu ya. Nah selain itu nih, selain hobi kita mau tahu juga nih Sis. Apa tuh? Bapak makannya apa sih biar kita ini juga kan? Favorit. Apa nih Pak? Apa? Tebak-tebakan dulu deh. Apa? Iya. Apa ya tebakan? Apa ya? Kalau benar saya seafood gimana Pak? Seafood ya Pak ya? Atau bukan? Kalau Bali soalnya terkenalnya kan di pantai, biasanya seafood. Enggak ya? Saya nggak ada spesial makanan saya suka. Saya suka makanan apa, makanya jadi begini nih. Saya juga apa aja saya makan Pak. Ada makan apa aja gitu, yang penting enak gitu ya. Iya. Yang penting enak. Dulu gitu ya, dulu waktu saya juga pernah seperti ini dulu gitu ya. Terus saya ikut program diet dulu pernah tahun 2000 berapa ya, 2013 lah, 2012 itu. Karena begini saya ikut program diet, turun sampai hampir 15-20 kilo lah. Lumayan tuh Pak ya. Tapi setelah lama-lama kembali lagi ke lama-lama naik lagi, akhirnya balik lagi ke sini. Karena itu tadi suka kuliner. Oh iya. Happy. Aduh. Jadi kalau pergi kemana gitu ya, kulinernya apa nih? Gitu. Itu juga salah satu yang bikin kita ini Pak. Menikmati kehidupan ya. Tapi nggak ada alergi apa ya? Kalau makanan enggak ya, alhamdulillah. Soalnya kayak saya kan alerginya seafood. Alergi nggak ada duit. Saya ada alergi satu. Apa tuh Pak? Alergi makanan yang nggak enak. Oh sih. Jadi ini ketahuan nih kalau Sobi Priok mau ngajak Pak GM kulineran. Jadi pilih kuliner yang udah pasti enak ya Pak ya. Itu. Jangan coba-coba doang gitu. Aku mau ngintil terus biar makan terus. Seafood salah satu lah. Seafood lah ya Pak pasti ya. Yang kedua bakso. Oh gitu Pak. Itu saya pikir suami saya doang orang Garut suka bakso. Bakso suka ya Pak ya. Oke. Yang bakso enak apa di sini yang Priok? Udah diajak belum Pak Bawo? Pak Pur udah pernah Pak? Belum, makanya. Mbak Yanti coba di Gojek Pak Pur. Pak Pur ya. Iya. Di mana di Priok ya? Di Kemayoran Pak. Oh Kemayoran. Deket banget. Aku udah pernah. Iya udah pernah kan? Iya. Diajak Mas Wahyu kan. Ya enak sih. Iya kuliner lumayan banyak juga nih Pak di Priok ya. Oh Jakarta mah jangan. Waduh udah. Ada apa aja ada. Gitu. Tapi Pak Pur lumayan loh dapat iklan dari kita ya. Iklan oh iya bener. Pak Pur disebut loh, nonton nggak ya? Iya. Oke, Mas Wahyu kalau kita flashback ke belakang nih ya, kita udah ngomongin hobi, terus ngomongin Bapak pernah ditempatin di mana aja gitu ya Pak ya. Kalau flashback ke belakang, Bapak itu kalau melihat udah pernah ke ND, ke Flores gitu ya, ke Bali. Nah, yang Bapak paling suka itu di mana Pak? Ada pengalaman yang paling berkesan nggak dalam selama Bapak penempatan ini? Ya entah tempatnya kah atau lingkungannya mungkin gitu ya Pak ya. Apa aja tuh Pak bebas yang pokoknya menurut Bapak kena banget gitu. Jadi gini ya. Jadi
dimanapun saya ditempatkan, dapat penugasan dimanapun, saya berusaha untuk menikmati. Yes. Jadi ketika dapat SK tugas gini, saya langsung beradaptasi di tempat itu. Saya langsung tune in lah di situ. Terus ya sudah, saya nikmati aja tempat tugas dimanapun itu, sehingga saya melaksanakan tugas itu selalu dengan sepenuh hati. Akhirnya apa? Akhirnya dimanapun kita ditugaskan selalu berkesan, selalu punya kesan tersendiri. Ya mulai dari tugas dulu di Flores, ada kesan yang mendalam, ditugaskan di Bali apalagi, di kantor pusat di Jakarta apalagi. Jadi semua punya kesan masing-masing yang berbeda-beda, yang tentu saja yang yang itu pasti kalau ke anak cucunya bisa diceritain ya. Itu kuncinya sih ya Mas Wahyu. Jadi memang kelihatan keren banget sih Pak Bawo. Ini baru Februari loh. Sekarang baru berapa bulan Pak di Priok ya? Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan. 4 bulan. Tapi emang sudah kelihatan bahwa Bapak tuh mau tune ini ada cepat. Karena apa? Karena menikmati ya Pak. Kita harus membawa, kita harus menikmati. Iya, kita harus bisa cepat beradaptasi dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa menyatu gitu ya dengan lingkungan di situ. Kita nikmati, kerja sepenuh hati. Betul. Ya sudah, akan selalu berkesan itu. Ya, jadi beliau juga ini Pak, Mbak, kan biasanya kalau kayak gitu tuh kayak termasuk saya agak jauh gitu ya. Tapi beliau nggak membatasi itu. Oh iya, wah, keren sih banget ya. Pak Bawo itu jadi, maksudnya tidak ada humanis banget ya. Yes, betul. Bapak tuh very humanis banget sih. Pertama kali lihat Bapak, Bapak dari GM udah kayak deket gitu ya. Bapak merasa deket nggak sih Mas? Maksudnya kepedean. Iya lah, pasti lah. Tapi itu maksudnya pembawaan Bapak itu beda Mbak ya. Itu jadi kayak kita merasa kita dekat gitu. Kita bisa ngobrol dengan enak langsung gitu. Ini. Ya, kita ingin menjadi keluarga lah gitu ya, dimanapun kita gitu ya. Apalagi di rantau orang, siapa lagi saudara kita kalau bukan teman-teman kita gitu ya. Ketika pertama kali masuk Priok, saya ya tidak merasa asing lah gitu. Kenapa? Karena banyak yang saya kenal di sini, termasuk Astrid, Wahyu memang baru kenal di sini, tapi sekarang udah langsung akrab banget. Jadi sobi gitu. Ada teman-teman yang lain, ada Pak Doni gitu kan, Bu Ariati, dan banyak juga yang saya kenal gitu. Sehingga begitu masuk Priok udah nggak asing ya Pak ya? Asing buat saya. Teman-teman lagi ketemu, akhirnya ya saya bisa diterima gitu. Ya itu kuncinya menikmati. Menikmati ya Pak. Nikmati aja. Betul. Adaptasi cepat. Kita nikmati penugasan kita, bekerja sepenuh hati, ya sudah. Saya yakin. Karena emang semakin zaman ini pasti PLN Group ini akan terus ini Pak ya. Bertumbuh kan, kita mau nggak mau kan harus mengikuti, beradaptasi cepat gitu kan. Betul itu tantangan ke depan perusahaan. Ya kalau bicara itu luar biasa lah tantangan IP gitu ya, PLN Group ke depan seperti apa. Kalau tidak cepat adaptif ya sudah kan. Tapi jet lag nggak sih Pak? Kan Bapak kemarin sempat dari GM Bali terus langsung ke Korsek, itu kan beda ya, vibe-nya kan pasti beda dari GM Bali ke Korsek. Dari Korsek udah enak nih, udah nyaman. Berapa tahun Pak waktu di Korsek? 3 tahun. 3 tahun lumayan loh. 3 tahun lumayan loh. 3 tahun udah enak nih Korsek. Balik lagi ke unit gitu, itu jet lag nggak sih gitu? Ya memang ada hal yang mendasar, memang perbedaan karakteristik pekerjaan ya. Kalau di Bali hampir sama dengan Priok, itu urusannya operasional. Bagaimana mengelola unit agar unit kita tuh tetap bisa mensupport kebutuhan sistem gitu ya. Sistem kelistrikan di mana kita ada gitu. Kalau di Bali mensupport kebutuhan sistem Bali ini gitu. Kalau di Jakarta Priok ini mensupport kebutuhan Jakarta gitu kan. Sama-sama operasional. Tapi kalau yang di Korsek ini memang agak sedikit berbeda karakteristik pekerjaannya. Kalau di sini lebih ke sifatnya apa ya, korporasi gitu ya, mengelola korporasi ya, sebagai sekretaris perusahaan, mengelola apa namanya humas gitu ya, kemudian mengelola, saya waktu itu ada 3 bidang yang saya kelola. Satu corporate komunikasi,
yang kedua General Affair, dan yang ketiga GCG. Jadi sifatnya semua adalah administratif sih gitu sifatnya, tidak keoperasional lagi gitu ya. Betul-betul. Ya memang ada sedikit perbedaan karakteristik, tapi nggak masalah sih buat saya karena sifat adaptif tadi sih ya. Jadi ketika masuk ke ranah korporasi itu ya, korporat, ngelola korporasi seperti apa, hubungan antar lembaga, dewan komisaris dengan direksi gitu ya, dengan stakeholder, ya saya harus belajar cepat, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu saya kira nggak ada kendala lah. Waktu menjalani 3 hari, justru banyak pengalaman yang saya dapat di Korsek itu, gitu. Bagaimana kita melihat sebuah korporasi mengelola anak perusahaan gitu kan, itu juga kita lihat karena kita kan dekat dengan direksi gitu ya, sering ikut radir gitu ya. Jadi permasalahan korporat itu bisa kita pelajari, seperti ini loh masalah yang dihadapi oleh Indonesia Power sebagai sebuah korporasi. Nah itu yang kita alami lah di sini. Membantu direksi dalam hal menjalin hubungan kemana saja. Nah kalau di unit ini beda nih, listrik harus tetap menyala karena pelanggan kita adalah langsung nih pelanggan masyarakat. Nah bagaimana unit yang kita kelola ini sekarang jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada gangguan, zero effort gitu ya, zero downtime, plus zero accident ya Pak ya. Zero accident, pokoknya nggak boleh ada kecelakaan kerja, nggak boleh ada gangguan. Unit harus selalu siap kapanpun dibutuhkan. Nah itu tentu saja itu harus bisa kita jaga gitu ya. Dan ini peran teman-teman semua di operasional, di operasi, maintenance, engineering, termasuk di supporting juga harus bisa meramu ini menjadi sebuah unit yang handal, betul. Yang punya performance yang luar biasa. Yes, oke. Seperti tagline kita ya, Sobi Priuk, let's go. Oke, berarti Sobi Priuk nih Pak, kalau misalnya ada rotasi atau alhamdulillah ada promosi, yang paling penting adalah satu, enjoy it, adaptif lah, dan terus belajar gitu. Ya Pak. Betul. Oke Pak, ini sudah banyak banget kita ngobrol dengan nggak berasa nih Pak sebenarnya Sebawan nih ya. Oke. Mungkin ada nggak sih nih Pak untuk harapan? Betul, harapan bagi untuk Sobi Priuk. Iya. Jadi teman-teman Priuk ini kan tadi saya bilang lokasinya di ibu kota Jakarta, jadi adalah pembangkit yang sangat strategis sekali gitu ya, memasok untuk kelistrikan di wilayah Jakarta langsung gitu ya. Jadi perannya sangat strategis sekali, sehingga teman-teman pun yang di sini karena memiliki peran yang sangat strategis, ya itu harus disadari gitu. Tetap harus bisa bekerja dengan performa yang tetap bagus gitu ya. Dan saya selama ini melihat Priuk itu sebagai unit yang sebetulnya mempunyai keunggulan gitu ya, dibandingkan dengan ya unit yang lain dah yang di Indonesia ini ya. Priuk itu dari dulu saya lihat prestasinya luar biasa, selalu ada prestasi yang ditelurkan oleh teman-teman Priuk. Nah inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Mari kita terus pertahankan itu, bahkan kalau bisa kita tingkatkan ya prestasi-prestasi yang bisa kita telurkan dari Priuk ini apa gitu. Mari kita berbuat gitu ya, berinovasi. Mudah-mudahan inovasi dari Priuk nanti bisa menjadi menjadi unggul gitu, menjadi jawara di tingkat nasional. Amin. Terus teman-teman Priuk semua yang punya karakter, ya saya kira mempunyai karakter berbeda lah, ada di ibu kota gitu kan. Betul. Lalu menjadi menjadi terdepan lah gitu dalam perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi ya, di perusahaan. Saya kira itu yang saya
harapkan ya teman-teman Priuk ini yang basicnya sudah mempunyai keunggulan, ayo kita kelola itu, kembangkan itu menjadi keunggulan yang nantinya bisa membawa Priuk kembali menjadi unit yang diperhitungkan lah. Ya. Tidak hanya di IP, di PLN, bahkan nasional ya, internasional. Let's go kemana? Let's go to the world class. Luar biasa, pasti banget. Aduh, keren banget ya Mbak ya. Nah nanti insya Allah nih Pak, selain Bapak nanti kita bakal ngundang-ngundang bintang tamu lainnya, tapi tentunya dari jajaran manajemen juga nih Pak. Okay. Jadi nggak cuma Bapak nih ya, biar kita tahu juga nih kenalan selama ini nggak banyak kenal ke publish ya Mbak ya. Bahkan Sobi Priuk mungkin ya ada yang belum tahu, misal Pak Doni Bakar tadi, oh ternyata beliau orang Padang loh. Nah iya, itu baru tahu loh. iya misalnya gitu ya kan, ada yang belum tahu. Nah seperti Bapak nih, kita mengawali dari Bapak. Nah, kita izin nih Pak untuk mengundang top manajemen untuk diperkenalkan di Sobi Priuk ini. Gitu ya Pak ya? Ya saya kira bagus itu, nanti kita minta teman-teman juga supaya bisa sharing gitu ya. Betul Pak. Sharing pengalamannya gitu, sharing ya apa saja yang bisa di-sharing yang tentunya yang bermanfaat buat kita semua gitu. Betul. Kayak kali ini kita udah dapat insight apa aja tadi Mbak? Pertama namanya kita harus tetap optimis, adaptif. Kemudian apalagi tadi? Terus belajar. Terus belajar. Itu paling poin sih Pak. Terus belajar. Ketika orang terus belajar, makin banyak ilmunya, tentunya makin banyak memberikan sharing ke orang lain, manfaatnya lebih jadi banyak. bukan poinnya terkait dengan pindah sana pindah sini, tapi poinnya poin tersebut ya Pak ya. Kita makin banyak dipindah, makin banyak pengetahuan yang kita dapat ternyata ya. Insight banget ini. Ya sebelum kita tutup nih Pak, kita mau ngingetin dulu nih terkait dengan YouTube kita, channel YouTube kita dan IG kita ada di Indonesia Power Propomu. Jangan lupa di searching dan subscribe, like, comment, and share. Oke. Sobi Priuk, let's go. Salam sehat, semangat dan bahagia. See you next time.